Dengar, dengar, dengar! Semuanya dengarkan baik-baik! Semua orang dan masyarakat di Pataliputra diberitahukan bahwa tahun ini Yang Mulia Bindusara akan mengadakan upacara besar-besaran untuk merayakan Hari Siwaratri. Dan Yang Mulia Bindusara dengan mengundang seluruh warga meminta agar semuanya merayakan hari suci ini dengan gembira. Di balik kemeriahan perayaan, Justin mulai gelisah karena Helena memilih tidak bertindak. Namun, Helena yakin bahwa mereka harus menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan rencana mereka. Kalau kau mengabaikan semua hal di sini dan hanya duduk bermain, maka segalanya akan berada di tangan Canakya dan Bindusara. Dan semua usaha kita selama bertahun-tahun untuk memberontak, untuk membuat kekacauan, semuanya akan sia-sia. Lagi pula si wanita itu dengan mengobati dia, menjadikannya layak untuk berkuasa kembali. Dan kita hanya diam duduk di sini dan berpangku tangan. Dalam permainan penting, agar kita memahami langkah kita dan juga langkah lawan kita. Kalau tidak, permainan yang sudah dimenangkan bisa berubah menjadi kekalahan. Aku sedang memikirkan langkahku. Kalau kau tahu, kau beritahu aku. Selama kita belum menemukan langkah yang tepat, biarkan saja segalanya berjalan seperti sekarang. Tapi Helena, percayalah, kita akan segera tahu apa yang harus kita lakukan dan apa rencana kita selanjutnya. Sebelum meninggalkan istana, Ashoka berpamitan kepada Kulbusan, kuda kesayangan Maharaja Bindusara. Meski begitu, pikirannya masih dipenuhi keraguan tentang siapa dalang sebenarnya di balik penyerangan terhadap Maharaja. Ayo makan. Kulbusan, aku sudah bilang kan, aku akan segera pergi dari sini. Lihat, hari ini aku mau pergi. Kau lihat sendiri kan, Raja Hutan selalu memenuhi apa yang dia ucapkan. Iya, aku juga akan mengingat dirimu. Karena kau manusia pertama, maksudku kuda pertama yang berani menendangku dan aku tidak memberikan hukuman apapun. Baiklah Kulbusan, aku pergi dulu ya. Jika kau benar-benar yakin yang kau anggap iblis itu memang benar iblis, maka kau akan bebas. Tapi ingat, seandainya ini tidaklah benar, maka iblis itu masih hidup. Kulbusan, apa kau merasa kalau aku sudah menangkap iblis yang benar? Atau aku justru... Saat berada di pasar, Ashoka melihat seorang pengemis dituduh mencuri ladu. Meski semua orang mempercayai bukti yang ada, Ashoka tetap membela pengemis itu. Karena ia yakin orang tersebut dijebak. Puji Bolendat, aku minta sedekah. Memangnya aku duduk untuk beramal? Enak saja mau mengemis. Sudah 2 hari, aku belum makan. Untuk bekerja pun aku tidak punya tenaga. Ayo cepat pergi dari sini. Tunggu Pak. Siapa yang mencuri laduku? Si pengemis kelaparan itu pasti dia yang mengambilnya. Tidak, dia tidak mencuri. Aku saksinya. Walaupun kau saksinya, memangnya aku akan percaya? Pasti ada padanya. Aku akan buktikan sekarang juga. Coba sini, lihat kantongmu. Coba lihat ini. Kalau dia tidak mencuri, kenapa ini bisa ada padanya? Tapi aku melihatnya. Dia tidak mencuri. Apanya yang aneh? Barang curian ada pada dia. Dan anak ini mengatakan, aku harus percaya pada ucapannya, bukan pada bukti yang ada. Kalau dia tidak mencuri, beritahu siapa yang mencuri ini. Ini pemaksaan. Dia bahkan tidak tahu siapa yang mencuri ladu. Kalian tidak bisa sembarangan menuduh orang yang tidak bersalah. Ini tidak adil. Dan aku tidak akan membiarkan ketidakadilan ini terjadi. Ini ambil. Matamu ini tertutup tirai. Kau tidak bisa melihat kebenaran. Dia yang mengemis. Dia juga yang punya ladu. Bukti apa lagi yang dibutuhkan, saudara-saudara? Kejadian itu membuat Ashoka teringat pada nasihat Canakya. Ia mulai menyadari bahwa bukti yang tampak jelas belum tentu mengungkap pelaku yang sebenarnya. Barang curian ada pada dia. Dan anak ini mengatakan, aku harus percaya pada ucapannya, bukan bukti yang ada. Aku merasa bahwa bukti ini sudah cukup. Dari tempat aku melarikan diri, di situ juga ada topeng iblis itu kan? Ketika Yang Mulia mendapatkan serangan yang mematikan, kau juga memegang anak panah. Akan tetapi dengan semua bukti itu tidak membuktikan kau bersalah. Kalau tabib istana mau bunuh diri, dia punya aneka macam racun. Tapi kenapa dia menggorok lehernya dan kemudian bunuh diri dengan cara yang sangat menyakitkan? Jika yang kau anggap iblis itu, jika itu tidak benar, maka iblis itu masih hidup. Ternyata apa yang terjadi di pasar
Pengemis, penjual padu, dan pencuri itu adalah suruhan dari Acarya. Dan tiada lain adalah untuk membuat pelajaran untuk Ashoka supaya ia mengerti bahwa kebenarannya, bahwa iblis di Magadha yang sebenarnya belum mati. Acarya, apakah kau tahu siapa iblis itu? Tidak, tapi aku tahu bahwa tabib istana bukanlah iblis yang dituduhkan. Dan siapa iblisnya aku tidak bisa membuktikannya. Itu bisa dibuktikan oleh anak itu. Acarya, tapi bagaimana anak itu bisa membuktikan? Dia bukanlah anak biasa. Ashoka adalah anak yang luar biasa. Untuk meyakinkan kebenarannya, Ashoka segera berlari untuk melihat prosesi pemakaman sang tabib. Di sana, ia melihat dengan jelas bahwa tanda yang terdapat pada iblis tidak ada pada tubuh tabib. Hingga ia kini merasa yakin bahwa iblis sebenarnya masih hidup. Tubuh tabib istana beda dari tubuh iblis itu. Benar kata Acarya Chanakya. Tabib istana bukan iblis itu. Lalu, siapa iblis itu? Sementara itu, di tengah perayaan Hari Siwaratri, para pelayan membicarakan Permaisuri Subiastri. Meski merupakan istri ketiga Maharaja Bindusara, ia memilih hidup sederhana dan harus menjalankan pemujaan seorang diri tanpa ditemani suaminya. Yang mulia kita memang baik hati. Kalau tidak, mana ada yang memberi kesempatan dan kehormatan pada pelayannya untuk merayakan Hari Siwaratri bersama beliau. Seluruh Magadha membicarakan bahwa kau sudah menyelamatkan nyawa yang mulia Bindusara. Apa kau berpuasa pada Hari Siwaratri? Hari ini Hari Siwaratri di mana suami istri melakukan pemujaan bersama. Tapi lihat nasibnya yang malang. Meski bersuami tapi melakukan pemujaan sendiri. Pada Hari Siwaratri ini, apa Permaisuri Subiastri akan datang? Permaisuri Subiastri? Iya, dia adalah istri ketiga yang mulia. Dia tidak menginginkan tahta atau harta benda lainnya. Meski sebagai permaisuri, dia hidup dengan sederhana. Dengan putranya bernama Drupada. Hidup Permaisuri Permaisuri Subiatri bersama putranya Drupada tiba di istana dan disambut dengan hangat oleh keluarga kerajaan untuk mengikuti perayaan Hari Siwaratri. Subiastri! Hidup Sri! Hidup Permaisuri Subiastri! Sekarang kau sudah sebesar ini, aku sampai lupa. Dan ibu, setiap kali aku angkat pedang, aku dilarang. Sekarang ayah yang beritahu, aku masih kecil atau sudah besar? Kami senang kau bisa hadir untuk bisa merayakan Siwaratri bersama dengan kami. Dan dengan kedatangan Drupada akan lebih semarak. Permaisuri yang mulia dan yang lainnya ada di dalam dan sedang menyiapkan segala kebutuhan untuk Siwaratri. Temui saja mereka. Sementara itu, seorang pelayan memperingatkan Dharma agar tidak membicarakan apapun yang dilihat atau didengarnya di lingkungan para permaisuri, karena dapat membawa petaka. Ini adalah ruangan khusus. Semua permaisuri beristirahat di sini. Apapun yang kau dengar atau kau lihat di sini, jangan kau bicarakan bahkan dengan dirimu sendiri. Kalau tidak, kau akan mengundang musibah. Di ruang para permaisuri, Permaisuri Charumitra dan Permaisuri Nur kembali terlibat pertengkaran. Keduanya saling menyindir dan membanggakan putra masing-masing hingga suasana menjadi tegang. Setiap tahun keinginanmu tidak pernah terpenuhi untuk memuja bersama yang mulia. Nasibmu sungguh malang. Kau belum jadi permaisuri. Ya sudah, aku cuma bertanya padamu. Kalau kau lupa sesuatu, aku bisa mengajarkan supaya kesalahan yang terjadi olehmu dan putramu tidak menimbulkan gangguan. Lupakan tentang putraku. Kau pikirkan saja putramu Permaisuri. Putraku Siyama tidak melakukan sesuatu yang membuat aku menjadi malu. Putraku adalah calon penguasa. Tapi aku tidak merasa begitu. Bukankah Susima kalah dari seorang anak penjaga kandang? Aku takut jangan-jangan hari ini dia melakukan sesuatu yang... Kedatangan Permaisuri Subiastri berhasil meredakan pertengkaran mereka. Ia mengajak semua permaisuri melupakan perselisihan dan bersama-sama mempersiapkan diri untuk mengikuti pemujaan Siwaratri. Permaisuri Subiastri akan Apa yang kalian hadir. bicarakan, kakak? Selamat datang. Sudah lama kau tinggal di istana kecil. Aku juga sangat bahagia, Kak. Aku bisa kemari untuk merayakan hari suci bersama kalian. Kalian tahu, jika suami istri memuja bersama di hari Siwaratri, maka pasangan itu akan selalu mendapatkan restu dari Mahadewa dan Dewi Parwati. Yang mulia yang akan menentukan permaisuri mana yang akan duduk dalam pemujaan bersamanya. Ayo, kita ke ruang hias sekarang. Melihat semua itu, Dharma merasa heran.
Menurutnya, kerajaan mengadakan pemujaan demi kedamaian. Tetapi justru keluarga kerajaan sendiri dipenuhi perselisihan. Benar-benar aneh. Di satu pihak, Yang Mulia ingin mengadakan pemujaan demi kedamaian di Magadha. Tapi di pihak lain, di rumahnya sendiri, tersebar ketidakdamaian seperti ini. Asoka mengejutkan semua orang dengan mengungkapkan bahwa pelaku penyerangan terhadap Maharaja Bindusara masih hidup. Ia yakin tabib istana hanyalah kambing hitam yang sengaja dijadikan tersangka. Asoka kemudian menjelaskan bahwa iblis yang sebenarnya memiliki tanda khusus di dadanya, sedangkan tabib istana tidak memiliki tanda tersebut. Karena itulah ia yakin pelaku yang sesungguhnya masih berkeliaran. Yang Anda katakan itu benar, Yang Mulia. Tabib istana telah menyebarkan rasa takut dan juga hal-hal buruk di seluruh istana hingga... Tabib istana bukan iblis itu. Aku sendiri membantumu untuk menemukan iblis itu sebelumnya. Dan semuanya sudah melihat itu adalah rumah dan tempat kerja dari tabib istana. Kita juga sudah menemukan topeng iblis dan mayat dari tabib istana. Iya, Yang Mulia. Itu memang benar tempat praktek dari tabib istana. Tapi membuktikan tabib itu sebagai seorang iblis, itu adalah usaha untuk mengelabui kita. Bukan dia iblis yang sebenarnya. Dan iblis sebenarnya masih hidup. Dia masih bebas. Bagaimana kau bisa mengatakan dengan keyakinan penuh kalau iblis itu bukanlah tabib istana? Karena iblis itu memiliki sebuah tanda di dadanya. Sedangkan di dada tabib istana itu tidak ada tanda itu. Aku melakukan kesalahan, Yang Mulia, dengan tidak memberitahu tentang tanda itu. Meski harus kehilangan kebebasannya, Asoka tetap bersedia mempertanggungjawabkan ucapannya. Ia berjanji akan menemukan pelaku yang sebenarnya dan membersihkan namanya. Yang Mulia, dengan 50 keping emas, aku sudah meraih kebebasanku. Tapi sekarang aku tidak berhak atas 50 keping emas itu. Dengan memberitahu ini, kau akan kehilangan kebebasanmu. Aku tahu benar setiap kata yang aku ucapkan ini. Tapi kali ini aku sangat yakin. Aku akan segera menangkap iblis itu. Dan aku akan dapat meraih kebebasanku lagi. Apa kau tahu ada berapa banyak orang di Pataliputra? Bagaimana kita akan mencari tahu di dada siapa ada tanda seperti itu? Mendengar penjelasan Ashoka, Maharaj Bindusara memerintahkan seluruh prajurit untuk mencari siapapun yang memiliki tanda di dada, demi menangkap pelaku secepat mungkin. Ini berarti demi keamanan dari rakyat, kita harus mencari orang yang di dadanya ada tanda. Dan kita harus segera mencari orang itu. Kerahkan berapapun prajurit yang kau perlukan dan mulailah tugas ini. Dan bersiap-siaplah. Apapun yang terjadi, kau harus bisa mengenali iblis itu di antara banyak orang. Kali ini tidak akan ada kesalahan, Yang Mulia. Ini janji Asoka pada seluruh kerajaan Magadha dan juga pada diriku sendiri. Setelah itu, Ashoka menemui ibunya dan mengakui kesalahannya karena telah salah menuduh tabib istana. Sang ibu tidak menyalahkannya, tetapi mengajarkan bahwa setiap kesalahan harus dijadikan pelajaran. Demi keselamatan putranya, Permaisuri Subadrangi meminta Ashoka menjalankan puasa Siwaratri dan membaca mantra Mahamrityunjaya sebanyak 108 kali. Ashoka pun menyanggupi permintaan ibunya. Ibu, aku melakukan kesalahan besar. Tabib istana itu, bukan dia iblisnya. Yang paling penting adalah seseorang mau belajar dari kesalahan sebelumnya. Aku akan mencari tahu, Bu. Setelah semua selesai, kita pergi dari sini. Asoka, kali ini aku akan berpuasa Siwaratri. Dan aku ingin kau juga mengucapkan mantra Mahamrityunjaya. Mantra Mahamrityunjaya? Belakangan ini kau sering mengalami musibah, Asoka. Dan lagi pula iblis itu masih hidup. Jika kau membaca mantra Mahamrityunjaya, mungkin kau akan lebih aman. Kau harus mengulangi mantra itu sebanyak 108 kali. Jangan sampai ada gangguan apapun. Dan kau harus mengucapkannya dengan jelas. Tentu, Bu. Ini janji Asoka. Perayaan Siwaratri akhirnya dimulai. Sesuai tradisi, Permaisuri Charumitra sebagai istri pertama Maharaj Bindusara mendapat kehormatan mendampingi sang Maharaja dalam pemujaan. Namun, di tengah jalannya upacara, Permaisuri Charumitra tiba-tiba terjatuh hingga tidak mampu melanjutkan ritual. Kejadian itu mengancam jalannya pemujaan suci. Agar pemujaan tidak terhenti, Maharaj Bindusara memerintahkan Dharma untuk membantu Permaisuri Charumitra menyelesaikan ritual. Raja Bindusara! Hidup Raja Bindusara! Hidup Raja Bindusara! Jika diizinkan, pemujaan bisa dimulai. Permaisuri Charumitra, Anda istri pertama yang mulia. Karena itu, hak ini diberikan pada Anda. Puji Dewa Siwa. Ya Dewa, ini adalah keberuntunganku. Walaupun aku tidak bisa memuja bersamanya, tapi setidaknya aku berada di dekatnya.
Yang Mulia, silakan berdiri untuk mengitari api. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak bisa berjalan. Itu berarti bagaimana permaisuri akan menyelesaikan pemujaan. Ini akan menimbulkan gangguan. Tidak ada gangguan. Kau bantu permaisuri dan selesaikan pemujaan di sini. Di balik semua itu, baik Bindusara maupun Dharma sama-sama menyimpan harapan dan doa yang tidak pernah mereka ungkapkan. Iya Dewa, apapun yang kau lakukan untukku, aku mulai percaya bahwa apapun yang terjadi bukanlah kesia-siaan, bukan tanpa tujuan. Lalu apa? Aku tidak mengerti. Tapi aku hanya berdoa, semoga kau selamatkan putraku. Setiap Siwaratri, keinginanku untuk memuja bersamamu tidak pernah terpenuhi, Dharma. Dan aku tahu keinginan ini tidak akan terpenuhi. Seorang prajurit datang menghadap Raja Bindusara sambil membawa kabar penting. Ia melaporkan bahwa beberapa orang telah berhasil ditangkap dan pada tubuh mereka ditemukan cap yang sama. Mendengar laporan itu, Raja Bindusara segera memerintahkan agar para tawanan dibawa kepada Asoka untuk dikenali. Mendengar perintah tersebut, Susima mulai merasa cemas dan bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Raja Bindusara kemudian menjelaskan bahwa tabib istana bukanlah iblis yang selama ini mereka cari. Iblis itu masih hidup dan masih berkeliaran di luar. Meski begitu, Raja Bindusara meminta semua orang tetap tenang karena mereka telah memperoleh petunjuk yang diyakini akan membawa mereka kepada pelaku sebenarnya. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam. Jagalah sikapmu. Kau harus bisa mengendalikan dirimu. Apa cuma ini kekuatanmu? Aku janji Yang Mulia, aku akan segera memberi informasi iblis itu pada Anda. Di tengah berlangsungnya pemujaan, Susima yang dipenuhi rasa kesal berniat meninggalkan tempat itu. Namun Ratu Charumitra segera menghentikannya dan meminta Susima tetap duduk hingga pemujaan selesai. Meski sudah diperingatkan, Susima tetap pergi begitu saja. Melihat sikap itu, Ratu Norhorasan berbisik kepada Charumitra. Ia mengatakan bahwa Charumitra pasti merasa kecewa karena selama ini selalu berusaha membimbing putranya, tetapi Susima justru terus menghancurkan semua usahanya. Sementara itu, Raja Bindusara tetap khusyuk melanjutkan pemujaannya. Di tempat yang berbeda, Ashoka juga sedang membacakan mantra sesuai janji yang pernah ia berikan kepada ibunya. Namun di saat itulah Susima datang dan langsung menyerangnya. Kau harus mengulangi mantra Mahamrityunjay sebanyak 108 kali. Jangan sampai ada gangguan. Tentu, Bu. Ini janji Asoka. Asoka tidak terkejut melihat siapa pelakunya. Ia mengatakan bahwa sejak awal dirinya sudah menduga hanya Susima yang berani menyerangnya dari belakang. Susima kemudian menyatakan bahwa hari itu ia akan membuktikan siapa yang sebenarnya pengecut. Ia juga mengaku ingin membalas semua tindakan Asoka yang selama ini dianggap telah merendahkan dirinya. Setelah itu, Susima kembali menyerang, hingga pertarungan sengit pun tidak dapat dihindari. Jadi kau iblis itu? Di tengah pertarungan, Ashoka tanpa sengaja melihat tanda di dada Susima dan langsung menyadari bahwa Susima lah sosok iblis yang selama ini dicari. Karena rahasianya terbongkar, Susima semakin beringas dan berusaha membunuh Ashoka. Namun Ashoka berhasil menguasai keadaan dan mencekik Susima. Di saat itulah Ashoka teringat pesan ibunya yang pernah mengajarkannya bahwa kekerasan bukanlah jalan untuk menyelesaikan masalah. Ia juga teringat janjinya untuk tidak mengambil nyawa siapapun, karena orang yang tetap berada di jalan kebenaran akan selalu mendapat perlindungan dari para dewa. Ketika para prajurit datang, Ashoka segera meminta mereka mengejar Susima. Ia menegaskan bahwa Susima adalah iblis yang sebenarnya karena ia telah melihat tanda yang sama di tubuhnya. Ashoka meminta agar Susima segera ditangkap dan berjanji akan membuktikan kebenarannya.
Namun para prajurit tidak percaya. Mereka mengingatkan bahwa Susima adalah pangeran sekaligus pewaris tahta Raja Bindusara. Mereka juga menolak mengambil keputusan sendiri karena menurut mereka hukuman terhadap seorang pangeran hanya bisa diputuskan oleh raja. Ashoka akhirnya diminta ikut bersama mereka karena Amatya Kalatak ingin menemuinya. Ini untuk apa, Bu? Karena hari ini kau membuktikan pada ibu. Kenapa ibumu sangat bangga padamu, nak? Memang apa yang kulakukan? Kebaikanmu, kepolosanmu inilah yang membuatmu istimewa. Hari ini dengan menyelesaikan mantra Mahamrityunjay bersama ayahmu, kau telah membuktikan, meskipun Susima lebih besar darimu, tapi kau punya kesabaran yang tinggi. Kau juga menghormati tradisi dari tua kita. Susima memang putra sulung di sini. Tapi ketika masalahnya duduk di singgasana, maka hal-hal sepele seperti inilah akan menjadi perhatian besar baginya. Syama bertanya kepada Ratu Nur mengapa Susima begitu membencinya. Ratu Nur menjelaskan bahwa sebenarnya Susima bukan hanya membenci Syama, tetapi juga takut jika dirinya dipilih Raja Bindusara sebagai pewaris tahta. Menurut Ratu Nur, Syama lebih baik daripada Susima. Selain itu, kakeknya, Mir Horasan, memiliki kekuatan pasukan di kerajaan. Hal inilah yang membuat Charumitra dan Susima merasa terancam, karena mereka percaya bahwa kekuatan akan menentukan siapa yang akhirnya menduduki singgasana. Syama kemudian bertanya apakah ibunya benar-benar yakin dirinya bisa menjadi Raja Magadha. Ratu Nur menjawab dengan penuh keyakinan bahwa hanya Syama yang akan duduk di singgasana Magadha. Di mana Susima? Kenapa belum ada yang mengabari aku tentang dia? Jangan-jangan iblis itu perintahkan pada prajurit agar segera mencari putraku. Ayo pergi! Iya. Dia anak yang mulia. Apa dia tidak bisa salah? Ini pembelaan yang seperti apa? Aku sudah bilang kan, percayalah pada ucapanku sekali saja. Lihat dulu dada Susima. Akan terbukti bahwa dialah iblis itu. Amatya Kalatak memperingatkan Ashoka agar menjaga ucapan karena menuduh keluarga kerajaan seperti itu dapat dianggap sebagai pengkhianatan. Ashoka tidak terima dan mempertanyakan mengapa dirinya justru dianggap sebagai pemberontak ketika sedang berusaha mengungkap orang yang sebenarnya bersalah. Menurutnya, orang yang tidak bersalah justru ditakut-takuti dan diancam, sementara orang yang benar-benar bersalah tidak berani disentuh. Kalatak kemudian mengatakan bahwa mereka bisa mengakui adanya tanda di dada Susima. Namun menurutnya, keberadaan tanda yang sama belum membuktikan bahwa hanya Susima yang memilikinya. Karena itu, Kalatak mempertanyakan apakah Ashoka ingin menjadikan Susima tersangka hanya berdasarkan perkataannya sendiri. Pada akhirnya, ia bahkan mempertanyakan siapa yang sebenarnya keliru dalam persoalan ini, Ashoka atau dirinya. Kenali mereka-mereka yang ditangkap ini. Yang sudah aku ketahui, tapi dia tidak mau dihadapkan di sini. Apa susahnya kau bertanya pada Susima? Percayalah padaku. Kau hanya buang-buang waktu saja, tidak ada orang yang lain. Ini adalah masalah keadilan. Dan di hadapan keadilan, tidak ada yang tinggi atau rendah. Bukan rakyat jelata atau penguasa. Dalam pandangan keadilan, semuanya sama rata. Keadilan akan terjadi, dan pasti akan terjadi. Kalau Yang Mulia tidak mau mengadili, maka aku yang akan mengadili.